Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sahabat Pluraguatah dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu pengalaman saya dalam memperbanyak bibit-bibit mangga, teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan kolaborasi antara dua metode yang selama ini kita gunakan, yaitu mencangkok dan satunya adalah menyambung. Jadi ini adalah satu cara antara cangkok dan sambung itu kita satukan, teman-teman. Iya. Jadi pada kesempatan ini di belakang saya ada dua pohon tanaman mangga Kyojai, teman-teman, yang masih di dalam planter bag. Dia sudah berbuah, namun cabangnya ada 3, makanya satu kita akan melakukan cangkok susu, teman-teman. Jadi di sini istilahnya cangkok susu, di mana pencangkokan ini adalah perpaduan dua metode, mencangkok dengan sambung. Dan kita menggunakan selding atau bibit mangga yang belum diokulasi atau disambung. Kita akan gunakan akarnya, teman-teman, kemudian ditempelkan pada bagian batang tanaman yang akan kita ambil sebagai bakal bibit. Iya, ini adalah bibitnya, ya kurang lebih tinggi 2-3 meter. Ini kita akan ambil cabangnya, teman-teman. Inilah tanamannya. Iya. Dan ini kita akan lakukan, teman-teman. Silahkan diikuti bagaimana prosesnya, bagaimana tata caranya. Inilah cara cangkok susu pada tanaman mangga. Teman-teman sahabat Pluraguatah, sebelum kita melakukan cangkok susu, ini adalah bahan dan alat yang kita gunakan. Jadi tetap kita gunakan media cangkok, teman-teman. Kemudian selding atau bibit mangga yang baru tumbuh dari biji. Ini kurang lebih beberapa bulan ini. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah akarnya. Kita akan menggunakan akarnya sebagai bahan tempelan, sambungan. Jadi kita akan menggunakan tiga bibit mangga ini. Kemudian tali rapiah, teman-teman, dan pisau yang tajam kita tetap gunakan untuk melakukan cangkok susu ini. Nah, inilah sosok tanaman mangga Kyojai, teman-teman, yang sudah berbuah dan masih dalam pot dan planter bag. Ini adalah tanamannya. Inilah yang akan kita eksekusi untuk diambil cabangnya dengan cara cangkok susu. Ini adalah tanaman Kyojai, mangga Kyojai, teman-teman, dan salah satu cabangnya yang akan kita eksekusi untuk dilakukan cangkok susu, teman-teman. Jadi pengirisan pertama sama dengan mengiris pada cangkok biasa, tetap kita iris melintang kurang lebih 2-3 cm pada permukaan batang. Kemudian dikupas kambiumnya, teman-teman. Dan ini tidak usah dikeruk, tidak usah dibuka lendirnya, cukup kambium yang dibuka untuk menahan laju aliran makanan dari atas ke bawah, sehingga terjadi nanti penyambungan dengan tempelang selding yang akan kita lakukan, teman-teman. Nah, setelah sayatan melingkar selesai, maka di bagian atas pangkal kita sayat begini, teman-teman. Ini contohnya. Karena kita akan menggunakan 3 selding, 3 bibit mangga, akar mangga, maka kita bikin 3 sayatan pada 3 sisi permukaan batang bagian atas seperti ini, teman-teman. Jadi ada 3 sisi, kita sayat dengan menggunakan pisau yang tajam, teman-teman. Ya. Kemudian kita siapkan seldingnya. Teman-teman. Jadi kira-kira 5 cm dari pangkal batang kita sisakan yang ada akarnya, teman-teman, seperti ini. Ya. Ini kita siapkan 3 selding. Kemudian kita sayat.
Jadi masing-masing pangkalnya yang memiliki akar ini kita sayat seperti ini teman-teman. Kita sayat satu sisi, kemudian kita tempelkan pada bagian batang yang sudah tersayat tadi. Untuk sementara kita ikat dulu satu teman-teman. Kita ikat untuk menyiapkan selding yang kedua dan ketiga dengan menyayat seperti tadi. Jadi kita sayat satu permukaan untuk menempel pada sayatan batang seperti ini. Iya, kita sayat yang kedua seperti ini. Jangan lupa teman-teman, pisaunya harus tajam supaya tidak terjadi kerak pada sayatan. Jadi beginilah modelnya. Kita membuat cangkok susu. Jadi cangkoknya sama dengan cangkok biasa sayatannya. Kemudian yang membedakan hanya dengan kita menggunakan selding atau bibit mangga yang belum dicangkok atau belum disambung atau belum diokulasi teman-teman, sebagai tempelan, dan nanti akarnya akan berfungsi menjadi akar dari tanaman setelah kita potong nanti. Jadi beginilah prosesnya. Kita ikat dengan tali rapia ketiga selding, ketiga-tiganya kita ikat dengan posisi menempel pada bagian sayatan bagian atas daripada induk yang mau kita cangkok susu ini. Iya, beginilah proses cangkok susu. Nah, setelah kita ikat, kita ratakan posisinya, menempel betul pada bagian sayatan sehingga nanti akan mudah untuk penempelannya nanti setelah berproses. Ya kurang lebih 2 minggu kita sudah bisa lihat hasilnya nanti. Baik teman-teman, setelah semuanya sudah diikat, ini kita bisa lapisi dengan isolasi tempel supaya lebih kuat lagi dan tidak terkontaminasi dengan udara luar. Nah, kita lilitkan lagi isolasi bagian tempelan seperti ini teman-teman. Ini adalah tahap kedua dari proses cangkok susu. Iya. Nah, selanjutnya kita ratakan akar-akar yang masih panjang. Kemudian kita siapkan plastik pembungkus medianya. Jadi di bagian bawah sayatan dan tempelan kita ikat plastik sebagai tempat penahan media. Jadi kurang lebih 5 cm di bawahnya. Kita ikat plastik yang bening. Tujuannya untuk bagaimana kita bisa mengontrol perkembangan akarnya nanti. Jadi ini akarnya sudah ada, tinggal tempelannya. Kalau sudah menempel dengan bagus, maka akar-akar ini akan hidup dan berkembang di dalam teman-teman. Iya, jadi beginilah model cangkok susu. Nah, setelah kita ikat, kita lipat ke atas seperti ini, bentuknya seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kita mengisi media tanam, media cangkok teman-teman, yaitu kokopit. Kita gunakan dengan campuran sedikit sekam mentah yang sudah difermentasi dengan pupuk kandang, semuanya sudah difermentasi. Kita jadikan media cangkok di cangkok susu ini. Oke teman-teman, demikian kita isi sampai penuh, sampai agak padat dan menutupi akar-akar seldingnya. Jangan sampai bagian tempelan ini tertutupi tanah, bisa-bisa dia membusuk teman-teman. Jadi kita bagian bawah saja kita berikan media tanam. Jangan sampai melewati batas sambungan. Jadi sambungan tetap terikat rapat
tetapi tidak terkena oleh media tanam teman-teman. Nah, ini kita rapikan, kemudian kita ikat seperti caranya kita membuat cangkokan pada umumnya. Jadi kita tetap mengikat seperti ini. Iya teman-teman. Kemudian setelah kita ikat bagian atas, maka dia terbentuk seperti cangkokan pada umumnya. Kemudian kita potong talinya, kita rapikan teman-teman. Bagian-bagian plastik yang masih panjang kita rapikan. Iya, dan kita tetap melakukan satu ikatan lagi di bagian tengah supaya medianya semakin padat, rapat ke dalam akar-akar seldingnya, untuk mempermudah proses pengambilan makanan teman-teman. Oke, beginilah sudah selesai proses melakukan cangkok susu, dan ini kita akan tunggu hasilnya teman-teman. Kurang lebih ya 2 minggu sampai 1 bulan ke depan kita sudah bisa mengetahui apakah cangkok susu kita ini sudah berhasil atau tidak, dengan ditandai oleh munculnya akar-akar baru pada selding dan akan kelihatan pada pembungkus daripada cangkok susu ini. Oke, teman-teman sahabat Purwagawatah dimanapun berada, beginilah proses cangkok susu teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu seberapa lama sampai sambungan akarnya ini menyatu. Otomatis akarnya akan muncul di sini teman-teman. Jadi ini adalah kolaborasi antara 2 metode, yaitu cangkok dengan sambung. Kita satukan menjadi cangkok susu teman-teman. Oke, demikian, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman untuk dikembangkan di tempat-tempat teman-teman berada. Demikian saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.